tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kita semua gereja menjadi umat Allah yang letih. Keletihan terjadi dalam dinamika perjalanan iman karena jarang berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya kita semua letih, tanpa semangat, tanpa spirit, tanpa gairah, dan tanpa semangat. Dan kalau sudah seperti itu, bukankah hal-hal ini menjadi pratanda bahwa kita bisa mengalami kegersangan atau kekeringan dalam hidup kita? Bila demikian yang dilukiskan, yakinlah pula bahwa kita sebenarnya ada dalam apa yang disebut disorientasi hidup beriman. Ini digarisbawahi berulang-ulang dalam dokumen persiapan oleh Paus Fransiskus ketika dia berbicara perjalanan gereja pasca Konsili Vatikan kedua, tetapi bersamaan dengan itu pula berhembus asap-asap racun dari perkembangan zaman. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang saya kasih, konstitusi pastoral tentang gereja di tengah dunia dewasa ini dari Konsili Vatikan kedua yang kita kenal dengan nama Gaudium et Spes, jauh-jauh sebelumnya telah mengingatkan kita semua betapa telah terjadi perubahan situasi yang mendalam dalam tatanan masyarakat serta perubahan psikologis, moral, dan perubahan keagamaan. Pada intinya, perubahan-perubahan itu sungguh berpengaruh pada pola dan cara dan isi berpikir manusia, juga berdampak pada cara merasa, berdampak pada cara beriman, juga berakibat pada cara manusia bersikap dan berperilaku. Kalau kita mempunyai waktu melihat semua ini, bagaimana perjalanan perubahan-perubahan ini, tidak hanya perubahan eksternal, tetapi juga berdampak dan berpengaruh pada perilaku-perilaku hidup kita. Gereja, kita semua berada pada kenyataan hidup yang konkret dari waktu ke waktu sesuai dengan sejarahnya. Dan yang kini, dewasa ini kita sebut sebagai postmodernisme. Dengan segala gegap gempita pesonanya yang menggiurkan, juga dengan segala tantangannya. Tantangan, harapan, dan tantangan dalam Gema Konsili Vatikan kedua, saya coba mengutip kembali tulisan dari George Weigel ketika dia coba mengkritisi Konsili Vatikan kedua. Dia katakan begini, tantangan itu: Konsili Vatikan kedua memang membuka pintu-pintu jendela gereja kepada dunia. Namun, waktunya juga bersamaan dengan modernitas yang ini sedang masuk ke dalam terowongan gelap yang penuh dengan asap-asap racunnya. Yang dimaksudkannya adalah gereja, kita sekalian mesti terbuka pada keadaan zaman sekarang, sekalipun tetap harus memberikan warna Injili gereja, terbuka untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi dalam dunia, tetapi serentak pula menjadi gereja yang diinjili. Gereja yang diinjili. Gereja tidak hanya sekedar menginjili, gereja juga diinjili oleh zaman. Gereja yang selalu diperbaharui dari waktu ke waktu. Karena itu, saudara dan saudariku yang saya kasih, dalam perjumpaan antara dua kenyataan tersebut di atas, saya ingin menggariskan beberapa pokok pikiran selaras dengan pemikiran Bapa Suci dalam dokumen awal dari Sinode 2023 mendatang. Pertama, kejelian dalam membaca tanda-tanda zaman.
Setiap masa dan setiap zaman tetap akan menyatakan kekhasannya. Demikian pun postmodernisme ini. Ada apa yang kita sebut perubahan-perubahan yang nyata, yang sungguh kita alami secara nyata. Bila disebut dengan ungkapan lain, di sini dibutuhkan adalah sensitivitas, kepekaan kita akan lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita berada, di mana kita hidup. Poin yang kedua, perlunya discernment injili. Discernment injili. Gereja tak hanya membaca tanda-tanda zaman sebagai kisah atau peristiwa biasa. Zaman postmodernisme dengan dinamikanya sebagai peristiwa biasa. Kita semua menelisiki zaman dan situasi dalam terang, sekali lagi, menelisiki perkembangan zaman dalam terang dan kepatuhan injili. Yang saya maksudkan dengan ini adalah bahwa bagaimana kata-kata, bagaimana sikap dan tindakan Yesus tetap diwartakan sebagai peristiwa kabar gembira yang mengasihi, membebaskan, dan menyelamatkan di tengah gempuran perkembangan-perkembangan baru zaman. Ingat, kita tidak membaca situasi yang kita hadapi cuma sebatas narasi sosiologis indah atau narasi politis, tetapi kita membaca tanda-tanda zaman, bagaimana cahaya Injil sungguh terpancar sehingga meneranginya. Poin yang ketiga, tindakan atau aksi nyata di dalam poin partisipasi. Akhir-akhir dalam keuskupan kita, secara khusus implementasi 5 tahun pertama sinode ketiga, gencar dilaksanakan katekese-katekese di KBG. Tentu sungguh sangat mengagumkan. Umat berkumpul tidak hanya mendengarkan firman, tetapi ia juga berkisah bagaimana firman itu menyapa dia secara nyata dalam hidupnya. Dan ini digariskan oleh Paus Fransiskus sebagai narasi kehidupan iman berdasarkan firman. Tetapi saudara-saudaraku, sabda Tuhan harus membuat orang untuk bertindak, membuat orang untuk berbuat sesuatu. Dan lebih meyakinkan lagi bahwa sangat nyata terdapat apa yang disebut kemudian berlabuh pada komitmen bersama kelompok, komitmen bersama KBG untuk secara bersama-sama berjalan membangun paroki melalui KBG ini. Ini ditekankan oleh Paus Fransiskus ketika dia berkata sinodal. Sinode itu artinya apa? Memanggil kembali untuk berjalan bersama. Poin yang keempat, tetap selalu diingat bahwa gereja umat Allah siapapun kita tidak pernah bertindak atas nama dan demi diri kita sendiri. Kita tetap bertindak serta beraksi sebagai perpanjangan tangan Yesus Kristus Tuhan dan Guru yang mengasihi kita. Pada titik inilah, saudara-saudaraku, saya mesti berbicara tentang kualitas relasi kita dengan Tuhan. Karenanya, kita memang tak perlu boleh lupa akan doa bersama, mendengarkan sabda Tuhan. Itulah dasar pijak dari perjalanan bersama yang digarisbawahi oleh Paus Fransiskus pada sinode tahun ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih, apa yang kita renungkan ini adalah sebuah ajakan umum untuk kemudian masuk dalam beberapa pokok yang diangkat
dalam dokumen sinode. Semuanya demi menuju sebuah gereja sinodal, gereja yang bersekutu, gereja yang terlibat, dan gereja yang siap diutus. Itulah yang menjadi tema dari sinode ini. Paus Fransiskus mengundang gereja kita semua untuk secara menyeluruh bersama-sama untuk merefleksikan sebuah tema besar yang menentukan hidup dan perutusan kita sebagai gereja di tengah zaman ini. Kita semua berharap agar keseluruhan proses persiapan ini berlangsung dalam semangat kasih, berlangsung dalam semangat kekeluargaan, aktif berpartisipasi, serta dalam tuntunan Roh Tuhan sendiri. Konon ada satu cerita betapa gembiranya seorang pastor paroki saat uskup mengunjungi parokinya. Kebetulan kemarin saya menyusuri wilayah timur juga, tapi bukan paroki itu. Pada pertemuan pribadi, sang pastor kisahkan ada sekian banyak hal yang ia telah buat, dan memang sungguh luar biasa. Tampilan pastoran meyakinkan, aset-aset paroki berkembang dan sungguh dimanfaatkan dengan baik. Ia punya relasi baik dengan orang-orang luar yang semuanya membantunya untuk kelancaran tugas pastoralnya. Nampaknya tak ada yang kurang. Uskup mendengarnya dengan cermat dan juga dengan penuh hati-hati. Tampaknya si pastor paroki mengharapkan tanggapan balik yang puas dan gembira akan semua yang sudah dicapainya. Sayangnya, harapan itu tidak tercapai. Masih ada satu hal penting yang sepatutnya dilakukan, tetapi amat jarang sekali terjadi dalam parokinya. Itu terjadi saat uskup bertanya dan meminta dia, apakah Romo punya agenda rutin pertemuan parokial dan juga di stasi-stasi? Diam terhenyak. Pastor menjadi lelah, pastor menjadi letih, pastor menjadi capek karena semua dilakukannya sendiri. Pertanyaan uskup sangat signifikan. Pernahkah melibatkan semua yang lain, elemen-elemen yang lain? Saudara-saudaraku, sinode itu dalam bahasa yang paling sederhana adalah berjalan bersama-sama menuju sesama dalam dunia yang satu dan yang sama. Kini saatnya sinode memanggil kita semua untuk pulang merumuskan perjalanan kita bersama sebagai gereja, khususnya di gereja lokal Manggarai ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.